membahas mengenai active and passive voice. Baiklah, untuk aktif dan pasifnya sendiri merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada kalimat aktif dan pasif. Lalu untuk voice adalah struktur kalimat yang berkaitan dengan subjek dan aksi yang dilakukannya. Di sini kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan. Subjek kalimat aktif biasanya diletakkan di awal kalimat, sedangkan pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Subjek kalimat pasif biasanya diletakkan di akhir kalimat dan didahului dengan kata by. Dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif dikenai imbuhan awalan yaitu me. Contohnya, ibu memasak sop ikan. Sedangkan kalimat pasif, kata kerjanya diawali dengan imbuhan di. Contohnya, ikan dimasak oleh ibu. Untuk susunannya bisa dilihat seperti ini. Contoh kalimat aktif dan pasif voice seperti berikut ini. Kalimat aktifnya ada Nusa studies mathematics. Nusa sebagai subjek, studies sebagai verb, mathematics sebagai objek. Lalu di contoh kalimat pasif dirubah menjadi objek di depan diikuti verb dan subjek. Contohnya adalah mathematics is studied by Nusa. Verbnya berubah menjadi verb 3 dan dibarengi oleh by. Lalu aktif dan passive voice memiliki pola, yaitu to be plus verb 3 yaitu past participle. To be-nya sendiri ada is, am, are yaitu jika kalimat itu berupa present, lalu was, were jika kalimat itu berupa past, lalu will untuk kalimat yang berupa future, lalu had, has, have itu digunakan pada kalimat berupa perfect, lalu be digunakan setelah to dan modal. Being digunakan setelah preposisi atau continuous dan been digunakan setelah have, had, has. Lalu di sini ada rumus yaitu jika kalimat itu berupa simple dan itu adalah simple present, berarti to be-nya kita mengambil contoh kata kerjanya eaten, yaitu it is eaten. Kalau kalimatnya adalah berupa past, maka kita menggunakan it was eaten. Jika future, kita menggunakan it will be eaten, dan conditionalnya ada it will be eaten. Untuk kalimat yang menggunakan continuous, jika itu adalah kalimat continuous, present continuous, kita bisa menggunakan it is being eaten. Untuk past continuous kita menggunakan it was being eaten. Untuk kalimat future kita menggunakan it will be being eaten. Untuk conditionalnya kita menggunakan it will be being eaten. Sedangkan untuk kalimat perfect simple-nya, jika kalimat itu berupa present, kita menggunakan it has been eaten. Untuk past-nya sendiri kita menggunakan it has been eaten. Untuk future-nya it will have been eaten, dan continuous-nya it will be eaten. Kita akan coba contoh soal dari active to passive. Yang pertama ada my mother cooks the meal every day. Jika dirubah menjadi kalimat pasif yaitu the meal is cooked by my mother every day. Nomor 2 ada my mother is cooking the meal every day. Jika dirubah menjadi the meal is being cooked by my mother every day. Bisa dilihat ya, dari aktif kata kerjanya adalah verb 1 atau verb continuous berubah menjadi verb 3 ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk kalian pelajari. Selamat mencoba.